Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video ini kita akan belajar mengenai pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada saat kalian belajar kimia, nanti kalian tidak akan lepas dari yang namanya praktikum. Dan praktikum ini dikerjakan di laboratorium. Jadi kalian harus tahu mengenai alat-alat apa yang ada di dalam laboratorium, kemudian bahan-bahan yang ada dalam laboratorium, dan bagaimana keselamatan kerja pada saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Sekarang kita akan membahas mengenai alat-alat yang ada di dalam laboratorium dan manfaat atau kegunaannya. Yang pertama yaitu gelas kimia. Ini dia gambarnya. Gelas kimia terbuat dari kaca dan ada beberapa ukuran, ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sebagai wadah zat dan untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Yang kedua yaitu pipet tetes. Nah, ini dia bentuknya. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah sedikit. Jadi dalam bentuk tetesan saja. Selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari kaca dan ini ada beberapa ukuran. Ada yang 5, 10, 50, 100 ml. Fungsinya apa gelas ukur? Yaitu untuk mengukur cairan tertentu secara tepat. Ya. Selanjutnya ada yang keempat, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang paling sering digunakan dalam setiap praktikum kimia. Tabung reaksi berbentuk kaca, terbuat dari kaca, berbentuk tabung, ada ukuran kecil dan ada ukuran yang besar. Kemudian ini ada rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi berfungsi atau berguna untuk menempatkan tabung reaksi. Sedangkan tabung reaksi adalah untuk wadah zat, untuk mereaksikan antara zat satu dengan zat yang lainnya. Selanjutnya ada pipet volume. Nah, pipet volume ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Jadi pipet volume itu ada ukurannya masing-masing. Selanjutnya adalah labu ukur. Nah, labu ukur ini terbuat dari kaca juga. Ada beberapa ukuran, digunakan untuk membuat dan juga bisa untuk mengencerkan larutan. Selanjutnya ada plat tetes, ini dia. Plat tetes ini digunakan sebagai alat dalam praktikum uji asam basa. Ya, jadi plat tetes ini adalah sebagai wadah dari zat-zat yang akan kita uji sifatnya, apakah dia bersifat asam, basa, dan ini berbentuk seperti bulatan-bulatan. Ya, ini yang disebut dengan plat tetes, terdiri dari beberapa lubang. Selanjutnya, ini ada batang pengaduk. Nah, ini digunakan untuk membantu mencampurkan suatu zat yang dilarutkan. Selanjutnya ini ada mortal dan alu. Nah, ini digunakan untuk menggerus atau menghaluskan zat kimia yang berbentuk padatan atau kristal. Kemudian ini dia selanjutnya bunsen atau disebut juga dengan pembakar. Digunakan untuk apa? Untuk memanasi larutan atau dalam proses pembakaran suatu reaksi atau percobaan kimia. Kemudian ada corong kaca terbuat dari kaca. Nah, corong kaca ini digunakan untuk sebagai penopang untuk memindahkan suatu larutan ke wadah yang lain agar tidak tumpah. Kemudian ada yang disebut dengan Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini juga terbuat dari kaca. Kegunaannya adalah untuk
menampung larutan atau sebagai wadah untuk mencampurkan larutan, dan ini biasanya digunakan dalam praktikum titrasi sebagai wadah zat yang akan dititrasi. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Nah, ini digunakan untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Jadi tidak dengan tangan langsung, tapi kita menggunakan penjepit tabung reaksi. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai sifat bahan kimia dan simbolnya. Jadi pada saat kalian melakukan praktikum kimia, pada saat kita menggunakan zat kimia, kita harus tahu sifat dari zat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini ada beberapa lambang dari bahan kimia. Yang pertama yaitu ada gambar tengkorak dan tanda silang. Nah, lambang ini mempunyai sifat bahwa bahan tersebut atau zat kimia tersebut bersifat racun atau toksik, ya. Contohnya adalah merkuri. Cl2, gas klorin itu juga bersifat racun. Kemudian sianida. Jadi kalau ada lambang seperti ini, kita harus sudah tahu bahwa zat tersebut bersifat racun. Lambang kedua, lambangnya seperti ini yang terlihat pada gambar. Nah, ini lambang ini memperlihatkan bahwa sifat zat kimia tersebut adalah mudah meledak atau eksplosif. Contohnya apa? Amonium nitrat. Ya, itu adalah mudah meledak. Simbolnya ini dia. Kemudian lambang api, bara api seperti ini. Nah, lambang ini menandakan bahwa sifat bahan kimia tersebut adalah mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, dietil ether, keton. Nah, itu adalah zat-zat yang mudah terbakar. Lambang selanjutnya seperti ini, seperti baling pada kipas angin ya, seperti ini dia. Nah, lambang ini memperlihatkan kepada kita bahwa zat atau bahan kimia tersebut bersifat radioaktif. Contohnya apa yang bersifat radioaktif? Uranium. Kemudian lambang selanjutnya seperti ini, dia yang terlihat pada gambar, ini bersifat pengoksidasi. Contohnya apa? Bahan kimia yang bersifat pengoksidasi, kalium dikromat, kemudian hidrogen peroksida. Kemudian lambang selanjutnya ini dia X kemudian N di bawahnya. Nah, ini lambang seperti ini memperlihatkan bahwa bahan atau zat kimia tersebut berbahaya jika masuk melalui pernafasan, mulut, ataupun kontak kulit. Jadi, lambang ini memperlihatkan bahwa zat tersebut bersifat berbahaya. Oke, sekarang kita membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Untuk apa kita mengetahui tentang keselamatan kerja di laboratorium? Yaitu bertujuan untuk pencegahan agar kegiatan atau praktikum kita di laboratorium terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari kecelakaan di dalam lab. Kemudian untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus tahu apa saja alat-alat yang digunakan sebagai pelindung diri selama kita melakukan praktikum di dalam laboratorium. Beberapa alat pelindung diri yang digunakan yaitu yang pertama jas laboratorium. Apa sih fungsi dari jas laboratorium? Yaitu untuk menghindari tubuh kita dari percikan atau tetesan zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya yaitu sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan kita dari zat-zat kimia yang kemungkinan berbahaya. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu masker. Masker ini ya pasti kita gunakan untuk melindungi hidung kita atau mulut kita dari uap atau gas beracun yang kita gunakan pada saat kita praktikum. Nah, ini sebenarnya ada alat-alat pelindung diri yang lainnya seperti kacamata, kemudian sepatu. Tetapi biasanya pada tingkat
sekolah menengah atas SMA, pratikum yang digunakan itu pratikum sederhana dan zat-zat yang digunakan juga zat-zat yang tidak begitu berbahaya. Kemudian ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita bekerja di laboratorium. Yang pertama, sedapat mungkin kita menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar. Tapi ini tergantung dari kemampuan sekolah masing-masing ya. Yang kedua, jangan makan dan minum pada saat kita berada di laboratorium. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Berikutnya, berhati-hatilah terhadap senyawa asam dan basa yang pekat. Jangan menambahkan air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakanlah sebaliknya. Jadi dengan menambahkan asam atau basa ke dalam air melalui dinding dari labunya menggunakan pipet tetes. Kemudian yang kelima, ini dia. Kelima, jangan sekali-sekali membau zat kimia langsung dengan hidung, tapi caranya kibaskan dengan tangan sampai bau dari gas tersebut tercium. 6. Jika mengambil gas yang berbahaya, kerjakanlah di lemari asam dan gunakan sarung tangan. 7. Bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke botol penyimpanan. 8. Saat membaca tinggi larutan pada gelas ukur, posisi mata harus sejajar dengan permukaan cairan dalam gelas ukur. 9. Selama bekerja di laboratorium, gunakanlah jas laboratorium dengan tangan panjang dan harus dikancingkan untuk melindungi diri dari zat atau bahan kimia yang kita gunakan pada saat praktikum. 10. Pastikan keran air dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah praktikum. 11. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan langsung digarut agar tidak menyebar. Segera bersihkan dengan air bersih di bagian kulit yang terkena kontak langsung dengan bahan kimia tersebut. 12. Menjaga kebersihan meja praktikum dan ruang laboratorium selama praktikum sampai selesai praktikum. Demikianlah video kita untuk kali ini mengenai pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.